wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pendengar, pemirsa dimanapun berada, bersyukur kita pada hari ini di mana Allah masih memperkenankan kita, memberikan kesempatan kita untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan ini adalah bagi orang yang bertakwa, adalah bulan dan waktu yang sangat dinanti-nanti. Maka Allah memanggilnya adalah wahai orang-orang yang beriman. Karena bagi orang yang beriman, Ramadan ini menjadi salah satu bulan waktu yang sangat dinantikan. Hadirin pendengar dimanapun berada, maka Rasulullah SAW pernah memberikan kabar gembira pada kita semuanya. Al-jannatu mustaqatun ilali al-ba'kin nafar. Surga itu menunggu, menanti, merindukan, yaitu 4 golongan manusia. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan, kita orang-orang yang dinanti, dan kita termasuk mudah-mudahan orang-orang yang akan dibahagiakan oleh Allah. Bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat nanti pun kita termasuk orang-orang yang akan dibahagiakan. Salah satunya dinanti kehadirannya nanti di surga. Yang pertama, kabar gembira dari Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang yang dinanti surga itu adalah talil Quran. Orang-orang yang mau membaca, belajar, mempelajari isi Al-Quran, apalagi mau mengamalkan Al-Quran. Dan bulan Ramadan ini sangat pas, sangat tepat waktu untuk kita lebih memperdalam lagi masalah Al-Quran. Maka sampai Rasulullah menyuruh kita muru auladakum biqiraatil Quran. Ajari anak-anakmu belajar Al-Quran. Lalu dalam hadis yang lain, nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Rasulullah menyuruh kita untuk menghiasi, menyinari rumah-rumah kita itu dengan Al-Quran. Kalau kita lihat pendengar sekalian dimanapun berada, mungkin dulu waktu kita masih kecil ya, kita lihat di kampung-kampung itu kalau pada maghrib itu suaranya adalah mereka pada baca Quran. Itu dulu. Tapi kalau saat ini kita melihat suasana seperti itu agak jarang, bahkan sulit ditemukan dimanapun. Kenapa? Sebab memang sudah bergeser zamannya, dan memang saat ini berat untuk menjaga Al-Quran dalam diri kita dan dalam rumah kita. Karena hari ini anak-anak lebih milih pada sesuatu yang sangat disenangi, termasuk diantaranya adalah mereka gandrung dengan yang namanya ponsel. Itu yang sangat-sangat memberatkan, sangat-sangat bahkan bisa memberangus. Mereka lebih banyak membaca ponselnya daripada membaca Al-Qur'annya. Maka nawiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Hiasi rumahmu dengan baca Al-Qur'an. Karena rumah yang di situ dibacakan Quran, maka rumah itu tidak akan menjadi tempat tinggal atau tempat bersinggahnya syaitan. Maka yang pertama adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Maka mari Bapak Ibu dimanapun berada, hidupkan siang, malam, sore, pagi rumah kita selama bulan Ramadan adalah kita membaca Al-Quran. Satu, ini penting sekali, agar ada dalam diri kita sekeluarga ini adalah cahaya-cahaya Allah yang berada dalam rumah kita. Yang kedua adalah wahafidil lisan. Surga sangat merindukan, surga sangat menanti orang-orang yang bisa menjaga lisan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, salamatul insan fi hifdzil lisan. Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Yang pertama, kita disuruh untuk bisa menjaga lisan kita. Bahkan kalau kita tidak bisa berkata yang baik, mending diam. Karena kalau kita salah ucap, kita itu salah kata, bisa jadi menjadi malapetaka buat kita. Maka ketika Rasulullah SAW kajian dengan sahabatnya, beliau pernah bertanya, sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sahabatnya macam-macam. Lalu yang terakhir, mereka menjawab, Nabi yang lebih paham, Allah dan Rasulnya lebih tahu siapa orang yang bangkrut nanti di akhirat. Nabi menjawab, orang yang bangkrut adalah mereka, orang yang kelak pulang ke akhirat, mereka membawa pahala puasanya, membawa pahala hajinya, membawa pahala sholatnya, pahala sedekahnya, dan pahala yang lain, tetapi pahala itu tidak ada bekasnya sama sekali, kosong. Hanya ada wadah, tapi tidak ada isinya. Kenapa Rasulullah? Sebab pahalanya sudah habis diberikan pada orang-orang yang disakiti. Ketika orang yang menyakiti itu pahalanya habis, maka dosa orang yang disakiti dengan lisan kita itu akan dikembalikan kepada kita, diberikan kepada kita, sehingga dosa kita bukan semakin hilang, tapi justru semakin bertambah. Yang kedua, maka hati-hati, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, mending diam. Bahkan Bapak Ibu, hati-hati. Bahkan di dalam rumah kita pun hati-hati. Sebab ternyata rumah itu akan banyak barokahnya. Rumah tangga akan lebih bahagia, lebih tenang, sakinah, mawaddah warahmah. Ternyata juga salah satunya pengaruh lisan. Maka diantaranya adalah salah satu rumah tangga yang barokah, rumah tangga yang penuh dengan rezeki, yang tidak kalah pentingnya adalah lisanun fasihun, lisan yang baik, lisan yang kalau berkata yang benar, lisan yang selalu mengatakan sesuatu yang membawa semangat, membawa ketaatan dan sebagainya. Lisanun fasihun, kalau bicara menyenangkan, kalau bicara nggak menyakitkan. Ini salah satunya. Jadi kalau rumah tangga kemudian bicaranya kok tidak ditata, bicaranya seenaknya sendiri, maka bisa jadi rumah tangga itu akan muncul masalah. Maka yang kedua adalah wahafidil lisan, orang-orang yang menjaga lisan. Lalu yang ketiga, siapa yang tidak di surga itu? Wa mut'imil ji'an. Maknanya cukup lumayan bagus. Orang yang memberi makan. Kemudian di bulan Ramadan ini orang banyak berbondong-bondong untuk memberikan jaburan atau makanan buat buka puasa. Karena mereka memaknai bahwa memberi makan orang berpuasa itu mendapatkan pahala yang besar, salah satunya seperti orang yang berpuasa 1 hari. Lawamut imil ji'an, memberi makan itu maknanya banyak. Di antara makna selain dari memberi makan adalah memberikan lapangan pekerjaan. Kenapa? Sebab memberikan lapangan pekerjaan itu mereka akan bisa memberi makan buat dia sendiri, buat keluarganya, dan buat anak-anaknya. Maka jariahnya akan banyak di situ. Jadi yang ketiga adalah orang-orang yang memberi makan. Silahkan mau dimaknai memberi makan adalah memberi bantuan, itu bagus juga. Memberikan makanan adalah menyantuni anak yatim, itu juga bagus juga. Memberi makan dimaknai memberi lapangan pekerjaan, itu juga lebih bagus. Artinya kita mau berkontribusi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang penting bagaimana hari ini kita itu bisa menjadi yang terbaik, yaitu membawa manfaat buat orang lain. Lalu yang terakhir, yang keempat, wasoim fi syahri Ramadan. Orang-orang yang dinanti oleh surga itu adalah orang-orang yang mau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tentu pemirsa, pendengar, Bapak Ibu semuanya,
Berpuasa di bulan Ramadan tentu adalah berpuasa yang mansoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa yang benar-benar kualitas. Puasa yang benar-benar ihsan dalam berpuasanya. Dengan cara menahan hawa nafsu, memperbaiki ibadah kita di bulan Ramadan, memperbanyak amal soleh dan mengurangi maksiat-maksiatnya. Dan kita bisa menjadikan Ramadan ini adalah sebagai bulan untuk pembersihan jiwa kita. Bulan untuk tazkiyatun nafas. Bulan untuk menambah amal dan bulan untuk mengurangi maksiat. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini, kemarin sebelum kita masuk Ramadan, kita itu ibaratnya seperti ulat atau ular. Ular itu rakus, ya, bahasa Jawanya geragas, mangas, cerutak, ya, semua dimakan. Ular itu ketika sudah masuk ke dalam daun manapun, maka tidak lama daun akan habis. Itu adalah gambaran bahwa ketika masih jadi ulat, siapapun jijik, siapapun nggak mau dekat karena rakus. Tapi ketika kemudian mereka ingin memperbaiki diri, maka ulat akan jadi kepompong puasa. Ketika dia berpuasa, maka dia akan berdiam diri, dia tidak membawa kerusakan, membuat kerusakan, dia akan lebih banyak diamnya dari banyak bergeraknya. Intinya dia sedang berzikir kepada Allah untuk menuju kepada makhluk yang terbaik. Dan akhirnya ketika ulat itu sudah berpuasa, jadi kepompong, mereka memperbaiki diri, maka jadilah yang terakhir dia jadi kupu-kupu. Ketika jadi kupu-kupu, semua orang akan mengatakan bagus, semua orang mengatakan elok, semua orang mengatakan indah, dan semua orang pun akan terpesona melihatnya, senang dengan keindahan si kupu-kupu. Demikian pula kita. Ketika kita kemarin sudah rusak misalnya, hati sudah kotor, hati sudah banyak masalah, kemudian kita puasa, lalu hati kita menjadi bening kembali, harapannya kita setelah bulan Ramadan kita berpuasa nanti berakhir seperti kupu-kupu. Kita menyenangkan, membahagiakan, membuat orang lain juga senang, bahkan akhlak kita pun akhlak yang terjaga, makanan kita pun makanan yang terjaga, sebagaimana kupu-kupu. Dia tidak akan makan sesuatu kecuali makan yang kualitas, saripati bunga yang dia makan. Maka subhanallah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dan pendengar pemirsa dimanapun berada, Ramadan tahun ini mari kita untuk maksimalkan agar beda dengan Ramadan seperti yang sudah kelewat. Kita berusaha menjadikan tahun ini lebih baik daripada kemarin. Amal kita hari ini lebih baik daripada kemarin, dan salah satunya adalah punya semangat untuk menghidupkan bulan Ramadan baik siang, pagi, sore maupun malam. Mari kita ajak diri kita, keluarga, untuk banyak menghidupkan malam-malam Ramadan ini, dan salah satunya adalah banyak bersedekah, banyak untuk kita itu tilawah Al-Quran, banyak belajar Al-Quran, dan aktivitas ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan dirindukan oleh surga. Kita termasuk yang dinanti oleh surga, dan kita termasuk orang-orang yang kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah selalu meridhai kita semuanya. Dan akhirnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.